Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi klasifikasi makhluk hidup, mata pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil, dipersembahkan oleh Nurul Ernawati Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kompetensi inti 4 yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Sedangkan kompetensi dasarnya 4.2 yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Kita mulai tentang klasifikasi benda. Di sekitar kita banyak sekali benda. Secara garis besar, benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup yang disebut dengan makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Coba kalian perhatikan dua gambar A dan B ini. Gambar A adalah anak yang sedang bermain bola, sedangkan gambar B adalah dua buah robot. Kedua gambar ini sama-sama bisa bergerak, tetapi apakah gerak antara gambar A dan B sama? Nah, dari situ kalian dapat menyimpulkan bahwa dapat dikatakan benda hidup apabila tidak hanya memiliki satu ciri sifat benda hidup, yaitu tidak hanya bergerak saja kita dapat menyebut bahwa benda itu adalah makhluk hidup. Kita lanjutkan klasifikasi benda, yaitu kegiatan 1. Kalian dapat memahami klasifikasi benda dengan memperhatikan 3 gambar, yaitu ada mobil-mobilan, ada ikan, ada juga kucing. Dengan melengkapi tabel ini, maka kalian dapat menunjukkan bahwa apa yang bisa dilakukan oleh mobil, apa yang bisa dilakukan oleh kucing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian simpulkan hasil pengamatan kalian. Kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Seperti tadi bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Ciri-ciri yang lain adalah yang pertama adalah bernafas. Kemudian yang kedua adalah bergerak seperti tadi. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsang atau menanggapi rangsang. Yang keempat adalah mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau mengalami adaptasi. Yang kelima adalah tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar. Yang keenam adalah makan dan minum. Yang ketujuh adalah mengalami reproduksi. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi umum adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sedangkan dasar klasifikasi itu ada persamaan dan perbedaan, ada ciri bentuk tubuh atau morfologi, yang ketiga ada manfaat, ukuran tempat hidup, dan cara hidup. Sejarah klasifikasi. Filosof Yunani yang namanya Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua, yaitu ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan ada pohon, semak, dan herba. Sedangkan hewan ada hewan yang hidup di air, udara, dan di darat, seperti terlihat pada gambar. Kemudian pada tahun 1735 Corolus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur tubuh, ukuran, warna, cara memperoleh makanan, di mana sistem klasifikasi Linnaeus berada pada sini.
Contohnya adalah Oryza sativa. Jadi Oryza itu merupakan menunjukkan nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis, sedangkan L adalah singkatan dari Linnaeus. Nah, di sini O-nya besar, S-nya kecil. Itu sudah menjadi aturan atau kesepakatan dalam pemberian nama makhluk hidup. Kita lanjut ke klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Urutan takson pada makhluk hidup itu ada dunia atau divisi dan filum, kemudian kelas, ada bangsa, suku, marga, baru kita ke jenis makhluk hidup. Urutan di atas didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Contoh klasifikasi makhluk hidup di sini untuk kucing. Jadi kucing urutan taksonnya kerajaan adalah Animalia atau kingdom. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya Mammalia, bangsanya Carnivora, sukunya Felidae, marganya Felis dan jenisnya Felis catus. Sedangkan contoh klasifikasi atau urutan taksonnya untuk makhluk hidup khususnya tumbuhan, kingdomnya atau kerajaannya adalah Plantae, divisinya adalah Spermatophyta, kelasnya Angiospermae, ordonya Leguminosae, sedangkan familinya adalah Papiliosae, genusnya adalah Phaseolus, spesiesnya adalah Phaseolus vulgaris atau kacang buncis yang biasa kita buncis saja. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi lanjutannya adalah kriteria klasifikasi tumbuhan itu adalah organ perkembangbiakan, habitat, bentuk dan ukuran daun dan cara berkembang biak. Sedangkan klasifikasi hewan itu terdiri atas saluran pencernaan, kerangka atau skeleton dan juga anggota gerak. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah kunci harus dikotom, kata pertama dalam setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih, gunakan sifat-sifat yang dapat diamati, pertanyaan dari kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama, setiap kuplet diberi nomor dan buat kalimat pertanyaan yang pendek. Ini adalah contoh kunci determinasi pada tumbuhan dan juga pada hewan. Benda itu ada yang sangat kecil sehingga kita memerlukan mikroskop. Nah, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil atau makhluk hidup yang sangat kecil. Pada gambar di samping disajikan gambar dan bagian-bagian mikroskop. Ada lensa okuler, kemudian ada cermin, ada juga lensa objektif, ada meja benda dan lain sebagainya. Fungsi bagian mikroskop. Di situ ada lensa okuler memiliki, jadi setiap bagian mikroskop memiliki fungsi tersendiri. Jadi ada optik, ada juga mekaniknya. Pada tabel berikutnya juga dilengkapi dengan bagian dan fungsi dari mikroskop. Sedangkan cara menggunakan mikroskop dapat kalian lihat pada buku IPA kelas 7 semester 1 pada halaman 58 sampai 59. Di sini disajikan gambarnya langkah-langkah yang harus kamu lakukan pada saat kamu menggunakan mikroskop. Kita lanjut ke klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom atau 5 kerajaan. Jadi tidak hanya ada tumbuhan dan hewan saja, tetapi ternyata pada akhir atau pada perkembangan ilmu pengetahuan, klasifikasi itu dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang keempat adalah fungi atau jamur, yang kelima Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima adalah animalia atau hewan. Kita bahas satu persatu. Kingdom Monera. Kingdom atau dunia Monera adalah makhluk hidup bersel satu. Beberapa jenis Monera berupa benang atau berbentuk koloni.
Organisme ini tidak memiliki inti sejati atau prokariotik, sebagian besar bersifat heterotrof. Cara perkembangbiakannya dengan pembelahan dan konjugasi. Konjugasi adalah cara perkembangbiakan generatif untuk makhluk hidup yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Contoh dari kingdom ini adalah kelompok bakteri dan ganggang hijau. Kelompok ganggang hijau terdiri atas Geoclapsa, Nostoc. Sedangkan contoh bakteri ada Rhizobium, Clostridium, dan Acetobacter. Kita lanjut ke kingdom Protista atau Protozoa. Anggota dari kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu ada Paramecium, berarti dia mengalami fotosintesis. Kemudian ada yang menyerupai hewan, dan yang ketiga ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Di sini pada gambar juga disajikan contohnya protozoa yang mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan. Kita lanjut ke kingdom jamur atau fungi. Bagian-bagian jamur, di situ kalian perhatikan gambarnya, ada rhizoid, ada sporanya, kemudian ada tudungnya, kemudian ada tangkainya atau batangnya. Fungi tergolong pada makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof, tidak mampu membuat makanan sendiri. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Cirinya adalah mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak berklorofil, dan tidak bisa berpindah tempat. Ada pembagian kelompok jamur, yaitu ada Myxomycotina, ada Ascomycotina, ada Oomycotina, ada Basidiomycotina, ada Zygomycotina, dan ada Deuteromycotina. Itu adalah pembagian kelompok jamur. Kita lanjut ke kingdom Plantae atau tumbuhan. Jadi kerajaan tumbuhan atau kingdom Plantae terdiri atas 3, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan merupakan organisme multiselular dan eukariotik atau memiliki inti, dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Sel-sel tumbuhan multiselular membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, tetapi juga tidak dapat berpindah tempat. Lumut termasuk tidak berpembuluh, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Bagian-bagian lumut ada sporangium, ada tangkai, ada daun, dan juga batang. Kemudian jenis lumut ada 3, yaitu ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kita lanjut ke ciri-ciri tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut memiliki bentuk menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid, batang dan daun tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat-tempat yang lembab atau basah. Tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin gametofit dan fase tak kawin sporofit yang disebut dengan metagenesis. Kita lanjut pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau phloem. Tumbuhan berpembuluh disebut tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati atau disebut dengan Chormophyta. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut dengan sporofil yang merupakan daun yang fertil, sedangkan daun yang tidak mengandung spora hanya untuk fotosintesis saja disebut dengan tropofil, yaitu daun yang steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Ini adalah contohnya.
Kemudian tumbuhan paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Kita lanjutkan pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka yang disebut dengan gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Gymnospermae mempunyai ciri-ciri: biji tidak terbungkus oleh daun buah, alat reproduksinya berupa strobilus, batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh gymnospermae itu ada juniper, ada cemara, ada damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Sedangkan angiospermae memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah. Angiospermae dilengkapi dengan bunga sebagai alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan berkeping satu disebut dengan monokotil dan tumbuhan berkeping dua yang disebut dengan dikotil. Tumbuhan berbiji atau spermatopita yang kita bahas satu-satu yaitu monokotil. Monokotil memiliki ciri berkeping satu atau daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, ada berkas pembuluh pengangkut yang menyebar, tulang daunnya sejajar atau melengkung, dan bunga melupakan kelipatan 3. Contohnya monokotil itu ada tebu, ada padi, ada pisang, dan juga bambu. Sedangkan dikotil mempunyai ciri-ciri memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daun menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, kelopak bunga, kelipatan 4 atau 5. Contoh tumbuhan dikotil itu ada kacang biji, ada rambutan, ada blumbing. Mangga juga termasuk tumbuhan dikotil. Kita lanjut yaitu kingdom animalia atau hewan. Kingdom animalia dibagi menjadi dua, yaitu ada invertebrata atau avertebrata dan vertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah invertebrata atau avertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan atau animalia yang bertulang belakang. Avertebrata tidak bertulang belakang terdiri atas porifera atau hewan berpori, Coelenterata atau hewan berongga, cacing pipih atau Platyhelminthes. Yang keempat adalah Nemandelminthes atau cacing gilik. Yang kelima adalah Annelida atau cacing berbuku-buku. Kemudian ada Mollusca atau hewan lunak. Yang ke-7 adalah Arthropoda atau hewan berluas-luas, dan yang terakhir adalah Echinodermata, hewan berkulit duri. Sedangkan vertebrata atau hewan bertulang belakang ada Pisces atau ikan, ada amfibi, ada reptilia, ada aves, dan juga ada mamalia. Yang terakhir adalah rangkuman dari semua materi tadi adalah yang pertama, pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, dan hewan atau animalia. Demikian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.